Kepindahan Lewis Hamilton ke Ferrari memang sangatlah mengejutkan. Negosiasi yang ia lakukan dengan Ferrari ternyata berlangsung dengan sangat cepat di balik layar, dan bahkan Hamilton baru memberitahukan hal tersebut kepada Toto Wolff 1 hari sebelum kepindahannya diumumkan. Wajar jika Mercedes dibuat terkejut dengan keputusan itu, karena beberapa hari sebelumnya, sang pembalap sempat menjalani tes uji simulator dan seat fitting untuk mobil W15. Namun ternyata di balik layar, dia sudah menandatangani kontrak untuk gabung Ferrari di musim 2025 nanti. Dalam wawancara perdananya setelah kehilangan Lewis Hamilton ke Ferrari, Toto Wolff mengungkapkan jika ia bisa memahami alasan kenapa pembalap anak emasnya itu memilih hijrah ke tim rival. Hamilton butuh tantangan baru dan mencari lingkungan yang berbeda, serta ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menerima tawaran Ferrari yang sudah datang berulang kali sepanjang karirnya di F1. Toto Wolff mengaku sudah paham dengan resiko di balik pendeknya perpanjangan kontrak yang diberikan Mercedes tahun lalu, di mana tim rival pasti akan mencoba untuk membajak Hamilton dengan celah besar di kontrak barunya. Seperti yang kami mention kemarin, Mercedes tidak bisa memberikan Hamilton kontrak dengan durasi panjang. Bos besar Mercedes, Ola Kalinius, menganggap perlunya regenerasi di dalam tim, mengingat mereka saat ini punya George Russell dan wonderkid fenomenal Andrea Kimi Antonelli di akademi. Toto tak punya pilihan, dan ia cuma bisa memberikan Hamilton kontrak pendek sampai 2025 dengan klausul exit di 2024, yang kemudian diaktifkan Hamilton. Selain durasinya yang pendek, rupanya ada hal lain juga yang membuat Hamilton kecewa dengan kontrak barunya tahun lalu. Hamilton dikabarkan kecewa karena permintaannya untuk menjadi brand ambassador sampai 2035 untuk program Mission 44 yang bergerak di persoalan inklusivitas dan keberagaman ditolak oleh Mercedes. Celah inilah yang dimanfaatkan John Elkann dalam negosiasinya dengan Hamilton. Selain menawarkan Hamilton gaji yang fantastis sejumlah 100 juta dolar atau 1,5 triliun rupiah per tahun, Elkann juga menjanjikan sebuah investasi lewat keluarga bisnis Exor untuk membantunya mengembangkan program Mission 44 menjadi sebuah brand yang lebih besar. Tak tanggung-tanggung, nilai investasi yang dijanjikan Elkann adalah sebesar 270 juta dolar, dan tentunya ini jadi nilai yang sangat besar untuk bisa membujuk Hamilton datang ke Ferrari. Jadi kalau ditotal, dengan Hamilton yang dikontrak sampai 2026 nanti, maka total kesepakatan antara mereka berdua bisa mencapai lebih dari 400 juta dolar atau nyaris 4 kali lipatnya budget tahunan tim Haas. Dengan tawaran yang bisa membuatnya kembali jadi pembalap termahal di F1 dan momentum yang tepat, Hamilton sudah tak punya alasan lagi untuk berkata tidak ke Ferrari. Sekarang dengan kepergian Hamilton ke Maranello, praktis, Mercedes harus mencari pengganti untuk menemani George Russell di 2025 nanti. Meski mengagetkan, sisi positif dari cepatnya Hamilton memutuskan masa depannya ini adalah Mercedes punya banyak waktu untuk mencari opsi penggantinya. Bandingkan dengan ketika mereka dikejutkan oleh pensiunnya Nico Rosberg yang cuma hitungan hari setelah ia meraih gelar juara dunia di akhir musim. Setidaknya, kepergian Hamilton ini walaupun mendadak, tapi masih terjadi di awal musim. Ada beberapa opsi calon pembalap baru yang bisa mengisi kursi yang ditinggalkan Hamilton tahun depan. Toto Wolff mengaku harus berhati-hati karena kondisi pasar saat ini yang sulit ditebak dan posisi Mercedes di bursa transfer dalam hitungan jam saja bisa berubah 180 derajat. Tetapi Toto bisa juga memanfaatkan situasi untuk bermain agresif dan membuat keputusan yang berani terkait pemilihan pengganti Hamilton. Jika acuannya adalah keputusan berani, maka tidak ada pilihan yang lebih berani dari langsung mempromosikan Andrea Kimi Antonelli ke kursi utama Mercedes pada 2025 nanti. Kimi Antonelli merupakan salah satu wonderkid yang sangat dinantikan kehadirannya di F1 karena prestasi fenomenal yang ia raih di level junior dan saat ini berstatus sebagai pembalap akademi Mercedes. Antonelli digadang-gadang sebagai pembalap dengan talenta natural yang mungkin cuma muncul sekali atau 2 kali dalam 10 tahun dan diproyeksikan untuk menjadi counter dari Max Verstappen di masa mendatang. Di usianya yang masih 17 tahun, ia sudah kantongi 11 gelar juara kompetisi secara beruntun sejak 2018. Mulai dari juara di kelas karting sampai tingkat Formula Junior pun ia sikat semua. Tahun lalu saja, pembalap Italia ini mampu menyapu bersih 2 gelar di 2 ajang formula regional yang berbeda. Balapan penentu gelarnya di Zandvoort juga cukup spesial, karena meskipun start dari posisi 8 dan balapan hujan, tapi Antonelli hanya butuh 2,5 lap saja untuk merebut pimpinan lomba dan finish dengan gap 12 detik dalam waktu 15 putaran.
Itu membuatnya langsung dipromosikan ke kompetisi Formula 2 tahun ini tanpa harus menunggu di F3. Toto Wolff berani melakukan itu karena F2 sedang mengalami perubahan regulasi mobil dan semua pembalap harus beradaptasi lagi dari nol. Otomatis membuat peluang Antonelli untuk bersinar di F2 semakin besar, apalagi di tes penutup musim di Abu Dhabi kemarin saja. Meski masih memakai mobil spek lama, catatan waktu Antonelli sangat impresif, di mana ia bisa menyamai kecepatan dari pembalap-pembalap lain. Andai saja Antonelli bisa tampil meyakinkan atau bahkan gacor pada musim debutnya di F2, bukan tidak mungkin Toto Wolff berani untuk langsung mempromosikannya ke tim utama Mercedes seperti Lewis Hamilton dulu yang langsung debut F1 di McLaren pada 2007. Langkah promosi Antonelli langsung ke Mercedes adalah keputusan yang sangat berani atau bahkan kelewat berani bagi Toto Wolff yang selama ini dikenal pragmatis dalam memutuskan sesuatu. Namun, logika realistisnya, tantangan Antonelli di F2 pun tidak mudah karena ada pembalap-pembalap bagus lain seperti Oliver Biermann yang merupakan wonderkid Ferrari dan Victor Martins dari Alpine yang sama-sama kencang. Jika Toto Wolff ingin mempromosikan Antonelli ke F1 langsung ke Mercedes, maka target juara umum F2 adalah harga mati bagi sang pembalap. Kalau tidak, lebih baik dipertimbangkan ditaruh di Williams selama 1 tahun dulu sebelum debut di Mercedes. Tapi masalahnya adalah siapa pengganti Hamilton selain Antonelli yang bersedia dikontrak selama 1 tahun atau rela dipakai sebagai batu transisi selagi menunggu sang wonderkid siap. Pasti akan sulit untuk mencari pembalap yang bisa dikontrak jangka pendek. Mick Schumacher bukan opsi utama karena tentu Toto Wolff ingin pembalap yang setidaknya sudah teruji di F1. George Russell sudah pasti kontrak jangka panjang dengan backingan bos besar Mercedes. Pembalap-pembalap seperti Alex Albon, Sainz, Ocon, atau Gasly mana mau dikontrak cuma 1-2 tahun seperti itu. Namun sebenarnya ada satu pembalap yang bisa dikontak oleh Toto Wolff untuk melakukan tugas tersebut. Iya, Fernando Alonso. Jika Toto Wolff ingin bermain agresif, namun tak ingin ambil resiko terlalu besar bagi Antonelli, maka Alonso bisa jadi opsi paling pas untuk diberi kontrak jangka pendek. Usia Alonso sudah 42 tahun dan kontraknya di Aston Martin habis di 2024. Pengalaman serta skillnya juga setara dengan Lewis Hamilton. Dengan usianya saat ini, tentu karir Alonso tidak akan lama lagi di F1 dan secepatnya ia akan pensiun. Toto Wolff dengan kekuatan negosiasinya mungkin bisa mendekati Alonso dan menawarkannya kesempatan untuk membalap di Mercedes selama 1 tahun atau 2 tahun sebelum pensiun, selagi menunggu Antonelli siap. Namun ketegasan komunikasi adalah kunci di sini. Selama Toto Wolff menegaskan maksud dan tujuannya dari awal adalah untuk menunggu kesiapan Antonelli, maka Alonso kemungkinan besar mau menerimanya. Meski skenarionya bakal sama seperti penawaran Alpine ke Alonso dulu, namun selama nasib pembalap Spanyol itu tak digantung dan diberi kepastian oleh Mercedes, maka ada peluang baginya untuk mengisi spot Hamilton tahun depan. Peluangnya memang harus kami akui cukup kecil untuk saat ini, tapi semua hal bisa terjadi di F1, apalagi jika berurusan dengan Fernando Alonso. Tinggal bagaimana permainan Toto Wolff selanjutnya. Dengan situasi market pembalap saat ini, sebenarnya semua pembalap yang kontraknya habis 2024 bisa saja menggantikan posisi Hamilton tahun depan. Apalagi Alex Albon yang cemerlang bersama Williams, dan Carlos Sainz yang sedang cari lowongan pekerjaan usai dibuang Ferrari. Belum lagi Esteban Ocon yang tentu Toto Wolff masih punya hubungan manajerial dengannya. Namun sekali lagi kami tak yakin mereka bisa dikontrak dengan waktu singkat demi menunggu Antonelli. Atau memanggil kembali Valtteri Bottas yang juga berada di ujung karir. Itu juga bisa, meski pembalap Finlandia itu sendiri mengatakan jika kursi Audi adalah target utamanya. Yang jelas, mempromosikan Kimi Antonelli secepatnya adalah prioritas bagi Mercedes. Berkaca dari pengalamannya saat kalah negosiasi dengan Helmut Marko ketika memperebutkan Max Verstappen dulu, sepertinya inilah saatnya Toto Wolff untuk all out seagresif mungkin dan memberanikan diri untuk ambil resiko dengan langsung menaikkan Antonelli ke tim utama Mercedes. Mereka bisa meniru gaya persiapan yang dilakukan Alpine kepada Piastri yang diberi spam tes mobil F1 sesering mungkin untuk menyiapkan karirnya dengan matang. Terbukti, Piastri cepat adaptasi dan langsung gacor ketika dibajak McLaren. Selama ia percaya dengan talenta natural yang dimiliki oleh Antonelli, maka tak perlu juara F2 untuk meyakinkannya debut di 2025 bersama Mercedes W16. Jadi siapa yang akan menggantikan Hamilton? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.